Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Maulana. Saya dari Prodi PAI semester 3 dengan NIM 24120800014 dengan mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul tentang produk media pembelajaran. Produk media pembelajaran adalah segala alat, bahan ataupun teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi penyampaian materi dan proses belajar mengajar agar lebih efektif, menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Di sini ada beberapa jenis produk media pembelajaran. Yang pertama adalah produk media cetak, yaitu seperti buku, modul, ya dan lain-lain. Yang kedua adalah media visual seperti gambar, ya. Lalu yang ketiga adalah media audio contohnya seperti radio, rekaman suara, cerita, lagu dan lain sebagainya. Yang keempat, media audio visual, contohnya seperti video, film bersuara, televisi dan program edukasi online lainnya. Dan yang kelima ialah media realitas virtual, yaitu menampilkan objek virtual dalam lingkungan nyata ataupun menciptakan pengalaman yang imersif, idealnya untuk materi praktik ataupun yang memerlukan visualisasi 3 dimensi. Di sini saya membawa produk media pembelajaran bertemakan tentang game Mobile Legends yang berjudul manfaat positif game Mobile Legends dalam kehidupan. Latar belakang saya mengambil tema tentang game Mobile Legends ini ialah untuk memanfaatkan minat yang tinggi siswa terhadap game. Guna apa? Guna untuk meningkatkan keterlibatan, motivasi dan juga hasil belajar. Oke, kita lanjut tentang manfaat positif game Mobile Legends dalam kehidupan. Ya, yang pertama pentingnya permainan Mobile Legends Bang memiliki banyak persamaan dengan kehidupan nyata, terutama dalam hal kerjasama, tim, strategi, peran individu dan manajemen konflik. Berikut adalah beberapa analogi utama antara Mobile Legends dengan kehidupan nyata. Yang pertama ini adalah pentingnya kerjasama tim. Dalam Mobile Legends, kemenangan hampir mustahil diraih tanpa kerjasama tim yang solid. Meskipun seseorang pemain yang sangat jago, setiap pemain harus mendukung satu sama lain, melindungi core, ya, dan bergerak menjadi satu kesatuan. Nah, dalam kehidupan nyatanya, hal ini persis seperti di tempat kerja, organisasi, ataupun bahkan kekeluargaan. Kesuksesan besar jarang dicapai sendirian, tapi melalui kolaborasi, komunikasi, dan dukungan antar anggota tim adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Ya, nah contohnya dalam in-game-nya, ya saya bercontoh. Oke, itu tadi contohnya. Yang kedua adalah strategi dan perencanaan. Ya, sebelum pertandingan dimulai, tim seringkali merencanakan strategi, memilih hero yang saling sinergi dan menentukan rotasi. Ya, strategi ini bisa berubah di tengah permainan bergantung kondisi. Ya. Dalam kehidupan nyatanya, bisnis, proyek ataupun bahkan rencana pendidikan memerlukan strategi dan perencanaan yang matang. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi seperti saat tim lawan melakukan ganking ataupun mencuri lord juga penting dalam menghadapi tantangan tak terduga di kehidupan nyata. Nah, contohnya dalam in-game-nya kemana?
Ya, mari kita lihat bersama-sama. Pantas aja kalah, soalnya kamu nggak tahu strategi ini nih. Welcome back again to Dr. MLBB guys. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas ilmu makro mahal terkait Mobile Legends. Jadi di video kali ini dokter ingin menjelaskan lebih dalam lagi terkait strategi yang biasa dilakukan pada saat mid game to late game. Dan ini lanjutan dari video kemarin. Ingat kan kemarin dokter sempat jelaskan strategi 4-1. Nah sekarang kita akan fokus full di pembahasan strategi 3 dan 2 atau 2 dan 3. Oke, pada konsep 3 dan 2 atau 2 dan 3 ini biasanya dari 3 orang tersebut akan nge-secure bagian objektif paling penting yakni Lord. Sedangkan 2 orang sisanya pasti akan ngumpet di rumput untuk menunggu celah dari musuh. Seperti contoh bila mana wave dari musuh lupa di clear, mereka akan melakukan speed push. Bila mana ada yang melakukan blunder kayak offside atau misalnya sendirian, mereka akan mempick off orang tersebut. Dan jika rekan timnya membutuhkan bantuan, mereka akan join war dengan melakukan flanking sehingga menjepit posisi dari musuh. Intinya kedua orang tersebut atau rekan tim yang melakukan tugas ini akan menunggu celah dari musuh terbuka lebar atau salah satu. Itu tadi adalah contohnya ya. Tidak semuanya ya. Yang ketiga ialah peran dan tanggung jawab yang berbeda. Setiap hero di MLBB itu memiliki peran yang spesifik seperti tank, marksman, mage, assassin, support, fighter dengan tugas masing-masing. Contohnya seperti tank ya, yang harus membuka jalan, ataupun support yang harus menyembuhkan dan mengontrol lawan ya. Di kehidupan nyata contohnya apa? Seperti masyarakat dan organisasi juga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Seorang manajer, karyawan, ataupun bahkan anggota keluarga menjalankan tugas spesifik yang jika dilakukan dengan baik akan berkontribusi pada keharmonisan dan kesuksesan secara keseluruhan. Ya, contohnya gimana? Ya, lihat bersama-sama dengan ingredientnya. Фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, и все твои обещания пустота. Oke, ya itu tadilah beberapa cuplikan saja. Oke, kita lanjut. Yang kelima ialah objektif dan tujuan utama ya. Tujuan utama di MLBB bukan hanya mendapatkan banyak kill ya, melainkan menghancurkan turret dan base lawan ya. Kill hanyalah suatu sarana untuk mencapai tujuan tersebut ya. Dalam kehidupan nyatanya, ini mengajarkan kita untuk tetap fokus pada tujuan akhir dan tidak mudah terdistraksi oleh kemenangan kecil yang tidak strategis. Ya,